pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, kebijakan penerapan standar industri hijau bisa menjadi perangkat yang digunakan oleh industri dalam memenuhi regulasi penggunaan sumber daya berkelanjutan. Sertifikasi hijau memiliki manfaat yang signifikan bagi industri dalam berbagai sektor. Sertifikasi ini tidak hanya mendukung tujuan berkelanjutan, namun juga dapat memberikan keuntungan bisnis, reputasi, dan akses pasar yang lebih luas. Kementerian Perindustrian mengembangkan program sertifikasi industri hijau sebagai upaya mengarahkan perusahaan agar lebih efisien dalam menggunakan sumber daya alam, bahan baku, energi, dan air. Secara garis besar, sertifikasi industri hijau adalah proses penilaian dalam rangka pemberian sertifikat bagi perusahaan industri yang telah menerapkan prinsip industri hijau sesuai dengan syarat-syarat dalam sertifikasi industri hijau. Syarat sertifikasi industri hijau mengacu pada standar industri hijau yang meliputi syarat pengolahan limbah dan emisi yang harus dipenuhi perusahaan industri. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian Kris Saksono Ngudi Wibowo dalam forum diskusi tematik Baku Humas Keselarasan Industri Hijau dan Ekonomi Hijau di Pasuruan, Jawa Timur, membeberkan sejumlah manfaat dari sertifikasi industri hijau dan siapa saja yang berhak memberikan dan mengeluarkan sertifikasi hijau bagi perusahaan industri. Sebenarnya industri hijau ini sebuah keniscayaan ke depan karena semua sudah bergerak ke arah green economy. Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan bahwa ke depan green economy, green product, dan segala yang berbau hijau ini pasti akan lebih memberikan nilai value-nya itu ada di perusahaan. Jadi teman-teman di pelaku industri pasti sudah sadar bahwa industri hijau dalam konteks ini sangat memberikan nilai yang sangat positif, menambahkan value perusahaan, value produknya untuk ke depan bisa berdaya yang lebih tinggi. Yang kedua memang untuk sertifikasi industri hijau ini dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian melalui penunjukan lembaga sertifikasi industri hijau. Saat ini sudah ada 16 lembaga sertifikasi hijau yang 10 diantaranya milik dari balai-balai kita di perindustrian dan 6 diantaranya adalah swasta BUMN. Sehingga sebenarnya banyak akses yang bisa digunakan oleh teman-teman industri untuk bisa mengakses sertifikat industri hijau ini menjadi bagian penting dari peningkatan value perusahaan tadi. Untuk mendapatkan permohonan pengajuan sertifikat industri hijau, pelaku sektor industri dapat mengunjungi laman Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Siapkan semua dokumentasi yang dibutuhkan dan ikuti instruksinya. Mari terapkan prinsip industri hijau untuk menjaga kelestarian lingkungan juga peningkatan ekonomi. Badan Riset dan Inovasi Nasional tengah melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek. Metode teknologi modifikasi cuaca ini sebagai upaya untuk membuat hujan buatan untuk mengurangi jumlah emisi karbon. Pemerintah terus berupaya mengatasi persoalan polusi udara yang mengancam sejumlah wilayah, terutama di DKI Jakarta. Di mana salah satu solusi jangka pendek adalah dengan teknologi modifikasi cuaca yang diinisiasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Koordinator Laboratorium Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca BRIN Budi Harsoyo menyebut cara paling efektif untuk mengurangi polutan di daerah tertentu memang dengan menjatuhkan atau mengugurnya dengan air hujan. Namun jika hal tersebut tidak memungkinkan dilakukan, maka teknologi modifikasi cuaca dapat dilakukan dengan tujuan mengganggu stabilitas atmosfer. Modifikasi cuaca dilakukan dengan menaburkan bahan semai dalam bentuk dry ice atau es kering pada ketinggian tertentu di udara, agar dapat memecah lapisan awan sehingga dapat memecah polutan. Kendati demikian, metode teknologi modifikasi cuaca tanpa hujan tersebut memerlukan persiapan matang. Untuk itu, pihaknya menyatakan belum siap dan mencari alternatif lain dengan menggunakan kapur tohor. Di konsep yang kedua tadi saya sampaikan, ada kemungkinan kita akan mencoba menggunakan kapur tohor. Kapur tohor ini prinsipnya sama seperti dry ice, hanya saja kalau dry ice ini mendinginkan, kalau kapur tohor justru karena dia panas, sehingga suhu yang tadi sama ini bisa kita ganggu, stabilan atmosfernya bisa kita buka. Kementerian Kesehatan bersama dengan Sekretariat ASEAN akan menggelar ASEAN Car Free Day 2023 pada Minggu 27 Agustus. Selain termasuk ke dalam bagian dari upaya menuju ASEAN Sehat 2025, ASEAN Car Free Day ini juga akan diikuti dengan beberapa kegiatan lainnya, seperti jalan sehat, pemeriksaan kesehatan, hingga hiburan dari para pelaku seni maupun band lokal tanah air.
Kementerian Kesehatan bersama dengan Sekretariat ASEAN akan menggelar ASEAN Car Free Day 2023 pada Minggu 27 Agustus 2023. PLT Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kemenkes Nida Rohmawati mengatakan, acara ini diadakan sebagai upaya untuk mempromosikan agar masyarakat hidup sehat melalui aktivitas fisik. ASEAN Car Free Day merupakan inisiatif Menteri Kesehatan Indonesia pada Asian Health Minister Meeting di Brunei Darussalam pada 2017. Pencanangan ASEAN Car Free Day ini bagian dari upaya untuk menuju ASEAN Sehat tahun 2025. Secara umum, Car Free Day juga masuk ke dalam program yang dipantau dalam Asian Health Cluster on Promoting Health Lifestyle. Adapun ASEAN Car Free Day pada minggu mendatang ini juga akan dimulai pada pukul 6.20 waktu Indonesia Barat di depan Bundaran HI Jakarta Pusat. Kegiatannya meliputi jalan santai, pemeriksaan kesehatan, peluncuran kampanye pengendalian tembakau hingga hiburan. Ini adalah rencana kegiatan ASEAN Car Free Day pada tanggal 27 Agustus 2023. Lokasinya di Jalan Imam Bonjol di samping Hotel Mandarin di depan Bundaran HI. Itu kita mulai persiapan dan pada jam 6.20 akan dilakukan flag off fun walk mulai dari titik di Jalan Imam Bonjol menuju Sarinah, kemudian kita putar balik kembali ke Imam Bonjol. Itu melingkari Bundaran HI. Pesertanya kami mengundang Bapak Menko PMK, Menteri Kesehatan, dan juga kami akan konfirmasi PJ Gubernur DKI dan Kementerian Luar Negeri untuk hadir. Dan diawali dengan ada marching band dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang membuka fun walk. Kemudian di samping itu kami menyiapkan juga pemeriksaan kesehatan. Untuk penyakit tidak menular, ada tenda pemeriksaan kesehatan, ada 2 tenda yang dengan target 150 orang yang diperiksa. Nida menyampaikan ASEAN Car Free Day juga merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mengurangi polusi udara. Peserta pun diharapkan datang dengan menggunakan kendaraan umum. Meski diadakan di tengah polusi, ia mengatakan belum ada instruksi yang mewajibkan penggunaan masker pada acara ini. Hal ini telah dibahas dalam rapat 13 penyelenggara ASEAN Car Free Day pada Rabu 23 Agustus 2023 lalu. Usai resmi mendaftarkan Reok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda yang dimiliki Indonesia, kini pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melengkapi berbagai persyaratan yang diminta oleh UNESCO. Salah satunya dengan mengklasifikasi penggunaan bulu merak yang dicurigai pakai karena hasil penyembelihan. Pemerintah telah melengkapi persyaratan yang diminta UNESCO dalam proses pengusulan Reok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda setelah sebelumnya mengalami kendala karena harus menyempurnakan sejumlah catatan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menjelaskan, UNESCO meminta pemerintah khususnya Kabupaten Ponorogo untuk mengklarifikasi terkait penggunaan bulu merak dan kulit harimau yang digunakan pada kesenian tradisional tersebut. Karena sebelumnya UNESCO mencurigai bulu yang dipakai adalah hasil dari burung merak yang disembelih dan penggunaan kulit kambing yang menyerupai kulit harimau. Pemkab Ponorogo pun telah memberikan klarifikasi secara resmi bahwa bulu yang digunakan adalah bulu merak yang rontok hasil dari proses mabung atau molting, yakni pergantian bulu setiap 3 bulan sekali yang diambil berasal dari peternakan burung merak yang ada di Ponorogo. Sekarang ini pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peternakan merak peternakan merak yang kemudian nanti bulunya kalau kan bulu merak itu ada musim rontok ya berapa? Biasanya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu brodoli. Itu yang bulunya brodoli itu yang kemudian nanti dijadikan bahan untuk membuat reok. Adapun hingga saat ini dokumen berkas pengusulan Reok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda sudah diterima oleh UNESCO. Namun masih dalam tahap daftar tunggu nomor 39. Yang selanjutnya akan disidangkan UNESCO di Paris untuk dipatenkan menjadi warisan budaya tak benda asal Ponorogo, Indonesia. Dalam laman resminya, UNESCO juga menuliskan bahwa seni pertunjukan Reok Ponorogo telah masuk dalam daftar dengan nomor pengusulan 01969 dan dengan kategori Argent Safeguarding List atau USL tertanggal 30 Maret 2022. Pelaku seni Reok Ponorogo Sucipto juga mengatakan bahwa dengan diusulkannya Reok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2024 ke depannya, mampu mendongkrak perekonomian di Kabupaten Ponorogo, utamanya bagi para seniman Reok Ponorogo. Saya harapkan
dari teman-teman semua bisa mendukung untuk kegiatan tersebut supaya Riau benar-benar bisa di tahun 2024 menjadi warisan budaya tak benda, dan itu akan menjadi pendongkrak ekonomi yang luar biasa buat kami di Ponorogo. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog mengenai upaya negara memutus rantai perkawinan anak sesaat lagi.